Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah innal hamdalillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa qarraha 'alainal fusuq wal 'isyan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Para alim ulama, para kiai, para masayih dan para hadirin yang dimuliakan Allah, saya ingin memberikan apresiasi. Ini sebuah tema yang keren, tema yang jos, tema yang bisa menggentarkan dunia. Bersatu dalam perbedaan menuju peradaban mulia. Ini di bulan apa? Bulan apa? Muharram, bulan haram. Di situ Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari tanah kelahirannya Makkah Al-Mukarramah menuju Madinah. Apa yang dikerjakan oleh beliau? Ya. Ada dua hal. Sebuah terobosan yang berada di dalam tema kita. Ini tema ilahiyah sekaligus tema nubuwah, tema risalah. Karena apa? Begitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, apa yang dikerjakan? Umat Islam itu ternyata tidak satu juga. Ada Aus, ada Khazraj, kemudian itu umat yang bukan Islam, tapi ada juga orang Yahudi kemudian masuk Islam, kemudian ada Bani Nadir itu yang dari Yahudi, kemudian ada juga dari Makkah kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Maka ada tiga hal terobosan yang beliau laksanakan adalah bersatu dalam perbedaan. Waktu itu di Madinah sudah ada umat Islam, tapi berbeda suku. Kedatangan suku lain lagi dari Bani Hashim dari Makkah, kemudian dipersatukan, dipersaudarakan sebagaimana tadi dinyanyikan oleh MC kita. Kita ini sedulur. Nah, kan gitu. Kemudian yang kedua tadi disampaikan oleh Ustadz Khalid Nur Khalid Syafi'i LC. Bina Saifullah Afan Saifullah LC. Jadi nyen pangapunten nggih. Mboten napa-napa insyaallah. Jadi niki mboten kualat nggih. Nanti jadi Masya Allah. Jadi yang kedua adalah membina membina masjid sebagai pusat peradaban, pusat pendidikan, pusat dari segalanya. Kemudian yang ketiga apa? Peluang ekonomi tadi. Peluang ekonomi, yaitu mencari pasar. Bagaimana sekarang kita membina ekonomi sebagai realisasi yang disampaikan oleh Ustadz Nur Khalid tadi. Yang sering kita lupakan adalah bagaimana terobosan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mempersatukan penduduk Yasrib waktu itu. Di Yasrib belum ada pemerintahan yang menyatu, belum ada pemerintahan yang tunggal. Maka Rasulullah membentuk apa yang dinamakan Fakta Pertahanan Bersama, yang kita dengan Sohifah Madinah, Piagam Madinah. Rasulullah ajak semua suku, bukan hanya umat Islam. Saya teringat tatkala para pemuda kita. Pemuda ini usia berapa, Ustaz?
Ya, sekarang PBB itu mengatakan pemuda itu dari 17 sampai 65 tahun. Jadi kita ini masih pemuda semua. Tapi kalau menurut undang-undang kita itu 16 sampai 30 tahun itu baru pemuda. Tapi sekarang dunia sudah, karena gizi kita ini baik gitu, jadi pemuda itu sudah meningkat usianya ya. Saya lanjutkan, jadi begitu Rasulullah kumpulkan semua, membuat sebuah fakta bersama, saya ingat tatkala para pemuda kita dari puluhan ribu pulau, dari ratusan suku, dari ratusan bahasa yang ada, kumpul bersama, membuat sebuah kesepakatan bahwa bertanah air satu, berbangsa satu dan berbahasa satu, bahasa Indonesia. Itulah yang kemudian menyatukan dan menghantarkan dengan ridho Allah kemerdekaan kita. Dan kemerdekaan ini ternyata pada waktu itu Muhammad Hatta pernah berujar dalam sebuah bukunya. Jadi mengikuti, dulu ada yang namanya Piagam Madinah. Ada Piagam Madinah, ada Piagam Jakarta. Pada waktu mau menuliskan teks proklamasi, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Waktu itu Muhammad Hatta ingat konsep Piagam Jakarta alinea yang ketiga, yang awalnya atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka kami rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaan. Itu yang kemudian diambil dalam teks proklamasi, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Jadi kalau dalam bahasa Arab apa Ustaz itu? Jadi ada mahdhuf, ada yang tersimpan. Dengan ini itu dengan apa? Ternyata Bung Hatta memberikan sebuah penjelasan yang maksud dengan ini itu dimulai dari atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Nah, saya nggak takbir karena apa? Ini masih 2 menit ya. Saya akan terangkan apa yang saya baca dari sejarah. Ini kaitan dengan sanad takbir, takbir dan merdeka. Jadi Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari 3 bulan setelah kita merdeka, di Surabaya mulai kedatangan penjajah-penjajah baru yang mau menguasai. Kemudian muncullah apa yang kita kenal dengan fatwa dan resolusi jihad yang sekarang kita peringati menjadi iki apa? Resolusi jihad menjadi hari santri. Ya, hari santri. Karena apa? Waktu itu yang berjuang membunuh Jenderal Maladi itu santri, bukan TNI. Santri. Tetapi ada yang perlu kita ingat. Waktu itu seorang pemuda namanya Sutomo membaca fatwa jihadnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Maka pada waktu mengobarkan semangat rakyat Surabaya, beliau tidak lupakan takbir. Dia takbir 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, merdeka. Kan gitu. Sampai Dr. Siwabesi yang orang Kristen itu, Bung Tom, saya ini Kristen. Tapi begitu Anda takbir dan mengucapkan merdeka, saya tinggalkan semuanya untuk pergi berjuang. Masya Allah. Oleh sebab itu kita praktekkan ya. Untuk menutup ceramah saya ini tinggal berapa detik ya. Kita takbir 3 kali, terakhir Allahu Akbar ya. 1, 2, 3.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, merdeka!